Halo malam teman-teman semua, ketemu lagi di acara Investor Crypto bareng saya Alvin. Dan saya ada di Investor Crypto. Tidak buka kelola dana, tidak buka paket investasi dan grup premium. Semua itu adalah penipuan. Nah ini udah gabung satu lagi nih Pin, admin. Ya, malam ini kita ditemenin juga sama admin-admin dari grup Tele Investor Crypto ya. Ada Bang Edo, Bang Edo. Bang An sama Bang Halo. Ilham. Satu lagi sama admin viral nih, Bang Pihram yang katanya punya RIF berapa? 100.000, 1 juta RIF. Well, Rif. Oke, gimana Pin? Hari ini kita mau ngapain Pin? Ya, malam ini kita ada bintang tamu spesial nih. Ada dua orang. Mantap. Nah, langsung kita panggil aja ya. Langsung aja panggil. Ya, ada Tino sama Feby, silakan. Halo. Halo. Halo, Tino. Halo. Feby. Aduh, gimana nih? Kripto gimana nih hari ini sepi ya? Kemarin ramai ya, kemarin. Kemarin ramai, sekarang udah rada cool off ya. Pada punya doge kan nih? Pada punya doge? Iya dong, aku punya sih. Aku udah, itu salah satu yang aku beli di tahun 2019 loh. Oh, jangan-jangan. Wah, udah berkali-kali lipat. Kita punya hodlers di sini. Well doge nih kayaknya. Well doge. Ini satu lagi Bang Pihram nih ya. Tino sama Feby nih. Bang Pihram salah satu admin investor kripto dari Jogja ya. Wih, jauh juga ya Jogja. Bro, itu lu ke mute, Bro. Pihram. Iya, di mute. Pihram ke mute. Nah, halo. Ini Aku di kos temanku, Bang. Oh, ini Di luar tadi. Ini yang kontak-kontak Feby itu Bang Pihram ya, Feby ya. yang mana? Oh, ini ya. Itu namanya Nethizen ya. Unik banget nama Instagramnya. Ya, saya netizen. Aduh. Si Bang Pihram tuh dia ini ketua komunitas koin Rugpul Indonesia. Iya tuh sempat dikasih lihat. Yang namanya Denny siapa ya? Aku bingung, ini ada 2 Alvin Wibowo. Oh sorry, ini namanya, gua Dedi nih, tapi akunnya pakai Alvin Wibowo, sorry akun YouTube ini. Oh, soalnya kalau di chat suka ngasih tahu nih, nanti disampaikan ke Mas Dedi, Bang Dedi nah. Dia Dedi yang mana? Saya Alvin, itu Dedi tadi. Sorry pakai akun YouTube ini. Oke deh. Jadi malam ini kita mau bahas apa nih? Membahas itu koin NFT, token NFT yang baru-baru ini terkenal banget tuh, si Fancat. Mungkin gini yang katanya, misalnya teman-teman belum tahu nih NFT gimana sih? NFT itu secara garis besar gimana sih? NFT itu sebenarnya mirip kayak hal-hal digital yang sekarang kita sering lihat, yang kayak misalnya video atau gambar. Cuma bedanya dengan adanya NFT tuh ada kayak digital certificate-nya yang disimpan dalam blockchain yang disebut token. Jadi kan NFT kan non-fungible token. Nah, tokennya itu tuh yang kayak bikin setiap digital asset ini unik. Karena dia cuma ada satu doang kan, beda-beda kan. Dan disimpan di dalam blockchain. Oke. Jadi beda ya sama Bitcoin. Kalau Bitcoin itu fungible token ya? Iya. I see. Oke. Lanjut. Tina mau nambahin? Kalau untuk NFT jujur saya pengetahuannya masih belum terlalu banyak gitu. Mungkin kayaknya non Feby lebih expert dibandingkan saya. Oke, mungkin bisa dilanjutin Pak, NFT itu gimana buat teman-teman yang belum tahu nih, terutama nih. Jadi gini. Oh ya. Non Feby ya, sorry. Singkatnya sih seperti itu, dan sekarang kalau untuk mau ubah kayak satu gambar untuk jadi NFT itu gampang banget, udah banyak NFT marketplace dan di situ udah langsung bisa tinggal kita upload foto atau video aja, terus nanti kita bisa tinggal confirm transaction untuk mengubah image atau video atau mungkin musik sekarang juga bisa dijadiin NFT. Nah, tinggal sign transaction. Itu biasa ada yang bayar pakai Ethereum sih rata-rata. Soalnya sekarang kebanyakan marketplace-nya itu masih di ekosistemnya Ethereum itu. Tapi kalau yang aku tahu itu ada yang pakai Binance Smart Chain. Setahu ini aku baru ketemu Bakery Swap, tapi aku belum coba cari-cari lagi yang lain. Cuman buat biaya mintingnya
menurut aku sih kurang lebih nggak beda jauh. Soalnya yang pakai terakhir kali ya yang di bakery shop biaya mintingnya tuh 0,03 BNB. Ini cukup mahal juga sih. Sekarang harga BNB udah naik Iya, ya. iya. Oke, jadi mungkin gini ya, misalnya saya punya gambar nih, terus kalau di Fancat apa sih, dia gambar juga bisa nggak sih? Nah, Fancat itu masih baru, dia juga buat NFT sih. Aku belum, kayak Oh, tapi dia belum. belum muka marketplace-nya. Aku baru taunya dia baru ada tokennya doang dan udah ada planning ke depannya. Kayak baru jualan-jualan gitu loh. Aku lihatnya sih gitu, kayak ada private sale-nya, IEO-nya kayak udah masuk action, sebenarnya kayak belum deh. Baru kayak pakai pancake shop kayaknya buat purchase Oh, si siap, Fancat siap, siap. ini. Oke, misalkan gini, saya punya gambar nih, gambar terus dimasukin ke platformnya NFT gitu, terus dikasih sertifikatnya kan, kita punya token uniknya gitu, Iya. itu seperti itu kan ya. Nah, kan gambar itu, jadi gimana ya, saya kadang suka bingung, gambar itu kan bisa aja di-copy sama orang lain gitu, itu gimana ya? Nah itu dia, itu emang sebanyak kontroversinya di situ kan, kayak Iya. orang ada beli sampai misalnya yang paling terkenal yang Nyanket ya, salah satunya tuh sampai kayaknya antara nyampe 1 miliar kali ya, pokoknya mahal banget dijualnya. Terus orang mikir, ya padahal kita bisa kayak masih nonton aja di YouTube, bahkan video di YouTube kan sekarang juga bisa di-download. Ya mungkin yang bikin spesial karena orang itu punya sertifikat kepemilikan yang tersimpan di blockchain itu. Dan kalau dari kayak pembahasan tentang NFT sendiri, waktu itu kan sempat ada collab juga sama channel lain nih. Kita sempat ada bahas tentang NFT ke depannya tuh mau gimana. Mungkin dari situ kita tuh kayak mikir mungkin nanti NFT bisa mengubah cara kita browsing di internet, terutama dalam hal mendownload file di internet I itu. see. Oke. Ya mungkin ke depannya bisa ke situ ya. Kalau Apalagi kan sekarang, iya ya. Kalau gitu maaf, emang luar biasa ya, kalau udah misalkan ke depan si iya, gambar nggak boleh di-download sembarangan, kita iya, harus ada aksesnya gitu. dia ada digital sertifikatnya. Oh, keren. Dikirain kayak Soalnya kan, gini. Awalnya kan misalnya saya main game nih Mobile Legend gitu kan, skinnya itu kan iya, bisa dipakai kayak NFT ya. Nah kan kayak gitu gue bisa show off nih di dalam gamenya kan, orang lain nggak bisa punya kan. Nah kayak gitu iya. oke, gue ngerti gitu. Tapi kalau gambar tadi, oh ya tadi, thank you ya. Itu gue udah mulai ya. Tapi sekarang kan game juga banyak pakai NFT kan, dimana kayak item-itemnya tuh dibikin limited banget gitu. Beberapa sempet yang aku cek yang game dari engine platform, Ya, engine ya kan sempet terkenal dan itu cukup bagus sih menurut aku. Dari fundamentalnya aku sempet cek. ini nih Bang Pihra mana nih? Dia well-nya Sandbox nih. Sandbox itu kan NFT juga tuh. Iya, Sandbox NFT juga, dia ada game juga kalau nggak salah. Nah itu kan jelas di dalam game. Di dalam game kita bisa purchase item-item yang unik. Nah oke, gitu kayak gitu. Kira teman-teman gimana? Ada pertanyaan dulu? Mungkin kalau NFT emang lebih jelasnya diimplementasikan dalam game ya sekarang. Emang nggak tahu itu. mungkin ke depannya bisa ngebantu buat ngelindungin hak untuk orang pasang gambar jadi profile pic kan sekarang tuh banyak banget kayak scam antara di YouTube lah, orang pakai salah satu DP-nya influencer punya YouTube terus ngaku-ngaku di comment section kan banyak tuh sekarang. Atau enggak di WhatsApp atau enggak di Telegram juga banyak kan. Jadi mungkin itu juga bisa ngebantu kali nanti ke depannya. Iya ngerti gue, itu yang gue nggak ngerti benar ke depannya, itu justru ya yang mahal menurut gue ya. Mungkin nanti ya bisa ada yang bikin projectnya kali ya. Iya. Dari teman admin yang lain gimana NFT nih? Kalau si Fancat gimana, Feb? Ada yang bilang kan scam juga katanya. Oh iya, itu kan masih murah banget ya. Emang biasa kan hati-hati ya, banget tuh. Karena harganya juga masih 0, berapa sih? 0,0000006. Tapi hari ini naik ya? Hari ini Iya, naik ya? lagi naik sih. Karena dia katanya mau launching itu loh yang buat NFT kan. Yang tadi, kayak aku sama Kodino kayaknya sempat tahu nih. Tadi sempat kita baca kan apa tentang yang namanya Fancat Sperm sama Fancat Egg. Itu tuh kalau nggak salah Kodino sempat komentar tuh tentang namanya, gila. Apa itu maksudnya tuh? Fancat apa tuh? X sama apa? Sperm. Ya aku bingung juga waktu baca. Jadi terus aku sempat telusurin kan di Twitternya. Dia kayak ada video gitu. Kayak menggabungkan biologi, NFT, crypto gitu. Jadi aku sempat baca. Dia ada namanya fertilization sheet-nya untuk menjelaskan kegunaan si Fancat egg dan Fancat sperm ini. Dan ini kalau nggak salah ada mau di apa? Kayak ada private offering-nya gitu ya. Mungkin ya. Kayak tapi apa namanya IDO kalau nggak salah. Aku lupa singkatannya.
Itu apa tuh? Kayak cuman yang mau apa? Buat yang bisa dapetin Fancate sperm dan Fancate egg ini lebih awal harus punya koin Fancate itu sendiri. Jadi harus holdernya Fancate yang bisa purchase duluan. Jadi kalau aku baca-baca, kayaknya nanti kan si Fancate ini mau bikin buat minting NFT juga. Nah, terus katanya Fancate sperm dan Fancate egg ini tuh buat nge-mint special NFT. Awalnya tuh aku nggak ngerti special NFT itu gimana. Terus aku coba baca di fertilization sheet-nya. Jadi tuh dia kayaknya ada mau implementasi AI juga nih ke kriptonya, ke art NFT gitu. Dimana nanti di special NFT minting, itu dia kita yang mau nge-mint NFT bisa pilih antara kita mau masukin NFT itu di NFT Launchpad atau bisa dapetin AI generated image gitu. Jadi AI generated newborn Fancate image. Jadi kayaknya dia udah mau bikin AI untuk ngegenerate gambar NFT gitu yang unik mungkin ya. Dan mungkin ntar harga jualnya mungkin lebih tinggi dibandingin NFT biasa. Karena mungkin ada algoritma tertentu yang bisa ngasihin gambar yang keren-keren gitu. Ini kalau yang Itu gue dari sheet-nya. gue merhatiin beberapa NFT yang ini nih apa? Yang cyber apa? Hans dulu cyber apa? Cyberpunk ya apa? Cyberpunk. CryptoPunk. Oh, Cyberpunk CryptoPunk. game bang. Oh, CryptoPunk. CryptoPunk CryptoPunk. itu sampai berapa ya? Sampai miliaran gitu kan harganya? Iya, yang Iya. paling mahal di sampai miliaran. Oh iya, berarti gitu ya. Banyak sih. Soalnya ntar ke depannya itu jadi beneran kita perlu sertifikat bahwa itu hak milik kita ya. Ke depannya mungkin kita masih bisa copy-copy sekarang gitu. Ke depannya Mungkin nanti kayak ya, ke depannya mah dapat enggak. mungkin Royal, dapat fee gitu loyalty ya per download royalty. misalnya. Oh, oke. Jadi Mungkin kedepannya menurut aku gitu sih. Ya, Kalau enggak ya Kan- NFT buat apa? gua gini bang, ada nggak suara gini? Ada ya? Ada. ada. Ah, aku kemarin beberapa hari lalu sebelum gua masuk sandbox, kan gua megang sandbox ya bang ya, holder sandbox. Ya. Sempet nanya ngulik-ngulik NFT itu gimana. Terus gua sempet tanya di forumnya, ada nggak sih NFT yang udah support untuk audio music? Ternyata udah ada beberapa yang bilang udah ada. Itu audio. Ya, audio. Audius itu bukan sih? Audius ya, audius. Audius itu Nah, bagus sih. jadi rencananya nih kalau aku lihat NFT ke depannya, masa depannya, kayaknya kalau kita jual beli musik bekas atau film bekas, kayaknya artisnya masih tetap dapat royalti sih dari blockchain. Itu sih bagusnya NFT menurutku. Gini pertanyaan gua gini, misalkan apa gua musisi ya. Nah, Gua bikin lagu, ada platform NFT khusus musik. Gua dapat sertifikatnya. Oke, terus dibeli sama Alvin. Gitu. Nah, iya. Nah, gua gimana? Gua masih dapat apa gimana? Abang buat musik dibeli sama Bang Alvin kan? Iya. Dapat harga jual tuh. Harga jual. Keuntungan harga jual. Nah, Bang Alvin jual sama gua. Dapat Masih dapat persenannya, lagi. Bang. Gua masih dapat. Masih dapat. Oh, Jadi ada kayak royalty fee-nya gitu. enak ya. Dan itu beneran transparan ya, nggak bisa itu ya, bagusnya gitu ya di blockchain itu. Iya. Anaknya dia Kalau kayak udah bener open banget. Kalau Bang Tino ada yang ditambahin nggak Bang? Kalau untuk ditambahin apa ya? Sebenarnya konsep NFT ini dulu tuh sempat mau dijabarkan di apa ya? Kalau sekarang kan mungkin lebih ke art ya, art music gitu kan. Ya. Dan mungkin kayaknya kedepannya gaming. Soalnya kenapa itu yang lagi happening sekarang. Tapi dulu waktu saya aktif di Apindo, pembahasan ini tuh sempat ada untuk diajukan sama Astra. Gitu. Ya. Jadi Astra? Ya, jadi gini, kita semua tahu, kita ambil contoh mobil deh. Mobil itu dibuat dari parts kecil, bener? Mobil ada, kita ambil contoh yang parts yang lebih kecilnya yaitu pintu. Pintu sendiri dibagi dari parts yang lebih kecil, bener? Benar. Ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya Astra sendiri bisa tahu bahwa produknya itu reject dan ada di mana aja. Nah, itu tadinya pengen diimplementasikan dengan blockchain. Jadi tiap item yang diproduksi, tanggal diproduksi kapan, jam berapa, siapa yang produksinya. Nah, itu nanti bakal ada catatannya.
Itu NFT Gitu. NFT bukan itu seperti itu. Bukan, Oh, tapi bukan. secara konsepnya dulu pengen dipakainya ke sono. Gitu, dan nanti Oke. license-nya juga sama. Jadi maksudnya kayak dijual gitu. Oh, berarti Kayak itu- license-nya bisa di NFT-in, Bang. Bang Alvin, Teorinya Bang Dedi. begitu. Nah, Oke. Wih, keren Cuman- sih. Keren. Iya. itu Jadi, tapi ya. lebih kayak RFID gak sih kesannya? Lagi RFID. eh, betul, Mirip-mirip. betul. Karena pas yang lagi dulu sebenarnya masih development, cuma sayang beliau keburu nggak ada ya. Iya. Oke. Gini, berarti kan si NFT itu nggak harus art, bener nggak? Yang penting hal unik gitu kan, hal unik yang itu di atributnya ke kita gitu. Contohnya misalkan sertifikat tanah itu bisa jadi NFT nggak sih? Mungkin kedepannya bisa ya. Jadi kita nggak usah pakai sertifikat kan sekarang bentuknya pakai kertas ya. Ya, Betul, Sertifikat betul. tanah. Mungkin Nanti nanti bisa kedepannya di digital. digital. iya itu Jadi, soalnya unik kan, setiap tanah itu unik, nggak ada lainnya. Dia betul. Itu termasuk non-fungible. dia soalnya dia punya latitude, longitude sendiri kan tiap tanah itu kan. Oke. Menurut aku sih bagus ya kalau misalnya nanti ada yang bikin project buat itu, soalnya bisa membantu buat global warming juga kali ya, penggunaan kertas dikurangi, jadi mengurangi penambangan pohon. Oke. Setuju sih. Ada yang dari di mana? Bang Edo nih, Bang Edo gimana dong? Bang Edo belum kedengaran suaranya nih, Bang Edo gimana? Ya, aku sih masih informasi yang aku dapat ini aku masih cerna gitu ya. Tapi dari sini aku narik garis kesimpulan tuh dari NFT itu menjembatani semua karya cipta yang mungkin kita ciptain, baik itu mungkin lewat lukisan ataupun lagu, itu semuanya bisa dilindungi, tapi tujuan utamanya adalah sang penciptanya itu pasti selalu akan dilindungi royaltinya gitu ya. Iya. Mungkin ya. Oke. Ya, luar biasa sih. Menurut gua luar biasa. Kalau tadi yang seperti dibilang Feby sih, kedepannya gitu luar biasa sih. Dan implementasi yang realnya sekarang emang udah banyak game NFT kan. Salah satu yang terkenal mungkin CryptoKitties tuh, yang bisa kayak kita Oh iya, beli tahu. kucing diurus terus ntar dijual lagi, dipakai-pakein bajunya. Feby dari mungkin, main kripto berarti udah dari 2017 ya? CryptoKitties kan 19. 2019. Aku baru gabung. After- Dulu udah ada. After halving, Bang. After halving Bagus. dia. ya tapi dulu Kalau saya kan CryptoKitties Kalau saya kan 2017 pensiun, udah halving. ada. Dulu ingat tuh saya jual beli kucing sampai ada yang beberapa juta dolar itu. CryptoKitties. tapi aku baru tahu CryptoKitties sekarang, soalnya kayak dulu gak gitu terkenal. Ya dulu, Setahu aku ya. dulu Dulu nggak gitu. dulu pernah hype juga 2017. Oh iya. Hype CryptoKitties. Bahkan networknya si Ethereum sampai down, lambat banget gara-gara hype CryptoKitties dulu. Ingat banget 2017 gitu, gila. Ada transaksi Keren sih. kucing sampai jutaan dolar lah dalam bentuk ETH. Wow. Iya. Gue baru ngerti itu si NFT itu ternyata itu kedepannya kalau kita nggak sembarangan download gambar jadinya Iya, bisa jadi. Heeh. Dan entongnya buat kita yang mungkin bisa mengenal NFT lebih dulu dan koin-koinnya sebelum nanti dipakai secara umum, kan mungkin bisa lebih profit juga kali ya. Iya. Oke, kita bicara ini nih investasinya ya Pin ya. Gimana tuh? Menurut tadi gimana tuh? Potensi investasinya. Menurut aku sih bagus banget ya. Mungkin emang masih banyak yang skeptis. Cuman karena real use case-nya beberapa udah aku lihat, terutama di bidang gaming. Dan mungkin kayak yang aku tertarik banget sih di gamenya Alice. Ini yang katanya harus tahun depan keluar. Ya, Alice ya. Oke. Nah, itu menurut aku bagusnya karena gini, di industri game, terutama gamer-gamer yang udah terbiasa main game yang ada in-game purchase-nya, harusnya mereka tuh nggak beratan untuk bisa beli item-item uniknya pakai kripto. Jadi mungkin juga bisa membuat banyak orang semakin terbuka dengan kegunaan kripto ini. Jadi sekarang tuh banyak banget yang masih skeptis, jujur aja ya. Bahkan beberapa orang ada ngomong ke aku gitu kan, itu kayak short term doang, itu resikonya terlalu tinggi gitu loh. Oke. Yeah. Cuman mungkin kalau seiring berjalannya waktu, aku yakin sih bakal bisa diadaptasi dan bakal bisa lebih diterima kripto ini. Iya, soalnya berarti kita ini early adapter kali ya. Iya. Iya, Mas ya. Bagus dong, harusnya. Bagus. Jadi kira-kira gimana ya kalau gue mau investasi NFT, gue nggak bisa, gue orangnya nggak art banget lah gitu. Jadi misalnya kalau mau investasi gimana ya, gue nggak nyari gimana ya bro, ada yang
ada ngasih saran nggak? Misalkan gue mau invest nih di NFT gitu, nah, gimana ya? Mungkin beli yang tokennya aja gitu, mungkin nggak harus kita bikin sesuatu buat dijual juga nggak apa-apa, yang penting kita tahu kegunaan token NFT ini tuh bagus. Mungkin yang udah dipakai kayak engine yang salah satu aku rekomen tuh, karena kerjasamanya setahu aku dia ada Microsoft sama Samsung, dan aku dengar-dengar kan dia mau mengintegrasikan engine wallet ke HP-HP Samsung yang nanti launching tuh, jadi kayak bagus banget dong mendorong bisa mendorong harganya naik. Kita nggak harus invest langsung ke NFT art-nya ya, kita ke platformnya aja ya, kayak seperti Chiliz ya. Chiliz kalau untuk olahraga. Chiliz ya. itu. Chiliz. Oke. Gimana? Jadi kalau NFT itu masih bisa di ini nggak sih? Masih bisa dibajak gitu nggak sih? Nah, itu dibajak tuh maksudnya gimana? Maksudnya di download gitu? Atau gimana? Atau misalnya ada yang bikin apa, tapi misalnya kan kita copy misalnya ya, kita daftarin juga misalnya gitu. Jual lagi gitu ya. Aku sejauh ini sih belum nemu kasus yang ada jual yang item benar-benar sama ya, dari dua orang yang berbeda di satu marketplace. Soalnya setahu aku dia ada kebijakan sendiri dari marketplace-nya untuk kayak menjaga biar nggak ada yang ngeduplikat gitu. Teman-teman ini bentar teman-teman, sorry nih, ini waktunya mau habis. Ya kita cut dulu. Cut dulu ya. Ntar saya kasih link lagi ya. Tuh, ini kan harus nge-save dulu filenya, jadi mungkin sekitar 10 menit ya. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Santai. Sampai jumpa lagi ntar ya. Yuk.